Setelah keberangkatan Yao Guang dan Tuan Ji ke mansion keluarga Song, terlihat Wu Moling sedang berlatih teknik bela diri, dengan ditemani Lin Fei yang sedang meminum teh. Lin Fei melihat kultivasi milik Wu Moling masih berada di tingkat dasar dari ranah pemurnian tubuh. Tidak heran kumpulan pembunuh amatir bisa membuatnya panik. Wu Moling, aku akan memberimu sedikit bantuan, karena pendahulumu dulu telah ikut andil dalam melindungi Yao Guang. Ini adalah rahasia dari roh penyihir gunung, dan berasal dari 10 roh penyihir gunung. Kultivasi ini sempurna untuk mereka yang memiliki darah penyihir di dalam tubuhnya. Terima kasih Master atas berkahnya, kultivasi bangsa penyihir yang telah menghilang selama ratusan tahun, kini telah kembali. Tidak perlu bersujud, kau sudah menguasai dasarnya. Untuk menyempurnakan metode ini kau hanya perlu sedikit berlatih saja untuk bisa masuk ke tingkat pertengahan pemurnian tubuh. Terima kasih Master, saya akan segera melatihnya dengan serius. Aku harus lebih giat berlatih untuk melindungi diriku sendiri dan Nona Yao Guang. Singkat cerita, akhirnya Wu Moling sudah menguasai teknik yang diberikan oleh Lin Fei, dan naik ke tingkat pertengahan pemurnian tubuh. Dari kejauhan, Meng yang dari organisasi pembunuh malam sedang mengintai Wu Moling yang sedang berlatih. Sesuai dugaan, dia bukan orang yang biasa-biasa saja. Dia pasti adalah master yang telah menghancurkan 2 kelompok pembunuh sebelumnya. Cerita berpindah di mansion keluarga Song. Ketua Ji, kenapa Anda tidak memberitahu kami mengenai kedatangan Anda? Maaf, kami belum menyiapkan apapun. Tuan Song, Anda tidak perlu begitu formal. Jika kalian ingin membahas mengenai masalah itu, saya tidak bisa benar-benar membuat keputusan. Urusan ini telah diserahkan sepenuhnya kepada putraku. Kenapa Anda tidak bertanya kepadanya saja? Paman Ji, kau juga tahu harga microchip itu tidak murah, jadi aku akan langsung kepada intinya. Jika kau memang menginginkan microchip ini, kau harus menyiapkan setidaknya 20 miliar. 20 miliar, bukankah itu terlalu banyak? Ayah tidak menyiapkan uang sebanyak itu, aku harus membantunya. Kakak Song, bukankah 10 miliar sudah cukup? Tolong lupakan hal-hal yang tidak mengenakan di masa lalu, saya Yao Guang, dengan teh ini sebagai pengganti wine. Meminta maaf atas semua ketidaknyamanannya. Yao Guang, Paman Ji, keluarga kita telah menjadi teman sejak lama. Aku cukup tertarik terhadap Yao Guang, jika Yao Guang setuju untuk menikah denganku. Dari 20 miliar itu, Yao Guang bisa mengambil 10 miliar itu sebagai hadiah pertunangan. Tuan Muda Song, kita hanya membicarakan tentang bisnis. Menikah hanyalah keputusanmu sendiri, paling tidak kita bisa membicarakan itu secara terpisah. Tidak perlu mencampurnya pada urusan bisnis kita. Aku Ji Zongwei, tidak pernah dipaksa hingga harus menggunakan putriku sebagai pengganti uang kontrak. Baiklah, karena kalian berdua hanya ingin membahas masalah bisnis, aku sudah menentukan harganya. Jika kalian tidak menerimanya, kalian bisa pergi sekarang. Tunggu Nona Yao Guang, jika kau berubah pikiran ingatlah untuk mencariku. Jangan lupa untuk datang di malam hari. Ayah kita langsung pulang saja. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah. Yao Guang, kau sudah kembali. Kenapa matamu merah? Apa kau menangis? Apa yang terjadi? Bukan apa-apa, aku hanya lelah, aku akan beristirahat sebentar. Tuan Lin, sebenarnya hari ini Yao Guang hampir saja dipaksa menikah dengan orang brengsek tak tahu malu dari keluarga Song. Tuan Zong, bagaimana itu bisa terjadi? Dan akhirnya Tuan Zong memberitahu Lin Fei mengenai semua apa yang terjadi di mansion keluarga Song. Mereka hanya seekor semut, takdirnya bisa langsung kuputuskan hanya dengan satu kata dariku. Ini tidak bagus. Jika aku mengambil tindakan, keluarga Bai dengan niat buruknya pada Yao Guang akan berusaha bersembunyi. Tuan Zong, microchip itu apa hanya bisa didapatkan dari keluarga Song, di Huaxia ini? Jika tentang hal itu, sebenarnya keluarga terkaya dari wilayah Barat Daya, keluarga Yao, memiliki microchip bernama Huasun, microchip yang bahkan lebih bagus teknologinya daripada microchip dari keluarga Song. Sayangnya microchip itu hasil penemuan dari keluarga Yao sendiri, mereka tidak akan menjual microchip itu dengan harga yang murah pada perusahaan yang lain. Sepertinya keluarga Yao berjalan dengan baik di dunia ini.
Tuan Lin, apa maksud dari perkataanmu barusan itu? Keluarga Yao, mereka telah mengikutiku selama lebih dari 400 tahun. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Akan kuhubungi seseorang. Halo Master Lin, apa ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk Anda? Aku butuh dirimu untuk melakukan sesuatu. Master Lin, Anda tidak perlu ragu untuk mengatakannya kepada saya Yao Zicheng, siap mengorbankan diri untuk Anda. Ini bukan hal yang besar, aku hanya membutuhkanmu untuk menjual beberapa mikrochip Huasun milikmu pada keluarga Ji. Apa kau keberatan? Bukan begitu, saya hanya tidak menyangka, Master Lin menghubungiku hanya untuk masalah sekecil ini. Saya saat ini sedang ada di pabrik yang ada di Jerman, dan memakan waktu setengah bulan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Saya akan membawa mikrochip itu dengan saya, saat saya kembali, dan saya akan segera menandatangani kontrak dengan keluarga Ji. Tuan Lin, Anda telah membantu kami mengatasi posisi sulit. Saya sungguh tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk membayar Anda. Tuan Ji, ini bukan apa-apa, jangan terlalu memikirkan hal ini. Mikrochip yang oleh keluarga Yao dianggap sebagai harta keramat. Untuk berpikir bahwa Yao Zicheng bahkan tidak berpikir dua kali untuk setuju menjualnya, dan bahkan bukan hanya itu saja, dia juga tidak mematok harga. Jika Tuan Lin jatuh cinta kepada putriku, pasti ini berkah dari 3 kehidupan. Aku harus cepat memberitahu Yao Guang untuk membuat ikatan yang kuat dengannya. Di tengah kebahagiaannya Tuan Ji dikagetkan oleh ketukan pintu. Ji Yao Guang, buka pintunya, hi. Cepat buka pintunya, Tuan Muda Song menyuruhku untuk memberimu sesuatu. Ini adalah undangan untuk pesta ulang tahun keluarga Presiden Qing. Tuan Muda Song akan menghadiri pesta ini, dan memberimu kehormatan menjadi pasangannya untuk menghadiri pesta itu. Hah, memberiku sebuah kehormatan. Apakah dia ingin seluruh keluarga Qing dan para tamu undangan berpikir aku adalah miliknya? Ambil kembali undangan bodoh itu dan pergi. Aku tidak akan pergi dengan Song Hao si bajingan itu. Nona Ji, kau harus memikirkannya dengan hati-hati, jika Tuan Muda Song marah, dia mungkin akan menjadi seseorang yang tidak akan mau kau lawan. Aku sedang berada di posisi yang tidak bisa mengabaikannya, ini semua untuk perusahaan keluarga Ji, atau keluarga Ji kami akan hancur. Baiklah aku akan menyimpan undangannya dan menghadiri pesta itu, tapi aku tidak akan hadir untuk menjadi pasangannya. Itu adalah keputusan yang benar. Ups, tanganku terpleset. Hei pengawal, bisakah kau membantuku mengambilnya? Untuk Nona Jimu, Master biarkan saya yang melakukannya. Tidak perlu biar aku memberi sedikit pelajaran kepada serangga ini. Kau harus mengambilnya. Sambil dengan senyum mengejek Meng Ze berkata, aku tidak sengaja melukai punggungku hari ini. Aku sungguh tidak bisa membungkuk, aku harap kau bisa mengerti. Dan lagi orang lain juga bisa, aku ingin kau yang mengambilnya, sebentar lagi keluarga Ji akan berakhir, apa kau pikir kau bisa menakutiku? Kau terlalu banyak bicara, akan ku beri sedikit peringatan untukmu. Ku dengar kau tidak bisa membungkukkan punggungmu, mari kita lihat. Lin Fei, kau berani memukulku, apa kau cari mati? Hentikan bicaramu yang tidak berguna itu. Kau akan mengambil undangan itu atau tidak? Baiklah, aku akan mengambilnya. Berhenti menghajarku, jika tidak hidupku akan dalam bahaya. Ada apa dengan pengawal ini? Apa ada sesuatu yang salah dengan otaknya? Bahkan keluarga Ji tidak berani bermasalah dengan keluarga kami. Bagaimana bisa dia masih berani menghajarku? Apa otaknya bermasalah? Kelak akan ku buat kau membayar semua perlakuanmu ini dengan lebih kejam. Singkat cerita, hari sudah mulai malam, terlihat Meng Yang masih terus mengintai mansion keluarga Ji. Sepertinya pria yang bernama Lin Fei itu tidak perlu dikhawatirkan, tapi wanita itu tinjunya bukanlah sesuatu yang sederhana. Aku masih tidak yakin dengan wanita yang bernama Wu Moling itu, aku akan membuat orang lain mengujinya. Halo, siapa ini? Tengah malam menelepon. Apa yang kau katakan? Apa? Kau ingin Bai Zhan berkelahi? Meng Yang, aku ingin kau membantuku mengatasi keluarga Ji, bukan aku yang malah menolongmu.
Aku hanya ingin teman bermain seksmu. Bai Zhan menolongku menguji gadis yang bernama Wu Moling. Jika kau tidak setuju, apa yang akan terjadi kepada datura suamimu, saat dia tahu ada sesuatu antara kau dan Bai Zhan? Kira-kira apa yang akan terjadi kepada kalian berdua? Baiklah, aku akan pergi menantang gadis Wu Moling itu untuk bertarung. Jika tidak ada yang ingin kau katakan, matikan teleponmu. Mari sayang, ayo kita lanjutkan kesenangan kita. Di keesokan paginya, terlihat Lin Fei sedang bersantai dan bermain catur. Selamat pagi Master Lin, saya King Feng menyapa Master. King Feng, apa kau sudah menemukan herbal yang kuresepkan? Maaf Master, herbal spiritual itu sangat susah untuk didapatkan, tapi kali ini saya mengundang Master Lin untuk menghadiri pesta ulang tahun putri saya Li Sue. Meskipun saya pikir Master Lin tidak akan tertarik, saya pikir kami keluarga King, paling tidak harus berperilaku sopan. Aku akan menghadirinya. Yao Guang telah diundang oleh Song Hao, aku harus datang untuk mengantisipasi sesuatu. Terima kasih banyak atas perhatian dari Master Lin. King Feng, apa kau mau bermain catur beberapa ronde denganku? Master Lin, Anda berpikir terlalu tinggi terhadap saya, 72 petak papan catur. Dengan bakat saya tidak akan yakin bisa belajar sepanjang hidup saya. Papan catur yang Master Lin gunakan memiliki 3 kali lebih banyak petak dari papan catur biasanya. Jika ada orang yang berani bermain, pasti bukan orang yang normal. Itu bukan karena kau kurang bakat, tapi hidupmu terlalu pendek. Orang bodoh pun bisa menjadi ahli catur jika dia mau belajar catur selama 200 tahun. Baiklah, kau boleh pergi. Baik Master Lin. Terima kasih karena Anda sudah mau hadir di pesta ulang tahun putri saya. Setelah kepergian kepala keluarga King, Bai Zhan datang untuk menantang Wu Moling untuk bertanding. Bai Zhan berteriak mengatakan, Wu Moling, apa kau berani bertanding dengan Bai Zhan? Namamu Bai Zhan, pasti kau dari keluarga Bai, apa yang kau tahu tentang insiden Yao Guang pingsan? Apa yang sedang kau bicarakan? Kudengar Yao Guang keracunan dan pingsan. Tapi apa hubungannya hal itu denganku? Oke, jadi kau datang hanya untuk memberikan surat tantangan. Itu benar, aku kemari hanya untuk memberikan surat tantangan ini. Bantu aku menyerahkan surat ini kepada Wu Moling. Baiklah, hati-hati kalau begitu. Ternyata kau punya cukup nyali, kau bahkan tidak berkedip setelah melihat itu. Aku salut denganmu. Siapa kau? Aku pengawal pribadi Nona Yao Guang. Sial. Seorang pengawal rendahan telah menghabiskan waktuku, aku pergi. Kelihatannya aku sudah mulai menua, dahulu bahkan tidak berani bertingkah sembarangan di depanku. Singkat cerita, waktu telah berganti sore. Hai, kita pulang. Sambil menunjuk ke arah kertas yang tertancap, Lin Fei berkata, Wu Moling, ada hadiah untukmu. Apa? Ada hadiah untukku? Apakah ini hadiah dari Master? Mungkinkah ini adalah jurus rahasia yang lain? Ini surat tantangan, kenapa Bai Zhan ingin menantangku bertanding? Celaka, aku dalam bahaya, aku bisa mati. Bai Zhan, apakah dia si pria gila itu? Sambil menangis, Wu Moling mendekap Yao Guang dan berkata, Yao Guang, katakan padaku, apa aku pernah membuat masalah dengannya? Kenapa Bai Zhan ingin menantangku bertanding? Moling, apa dia kuat? Apa yang kau takutkan darinya? Master Lin, Bai Zhan adalah pria yang sangat kuat dan suka bertarung. Dia mulai belajar bela diri saat usianya 7 tahun, dan dia menguasai pemurnian tubuh di usia 10 tahun. Dan dia mencapai tingkat kedua pemurnian tubuh saat usianya 18 tahun, dan telah mengalahkan semua orang di kompetisi bela diri Rongcheng. Dan di usianya yang ke-26 tahun, dia mencapai tingkat sempurna pemurnian tubuh, dan telah banyak sekali mengalahkan seniman bela diri yang kuat. Dia telah membuat masalah dengan banyak orang, dan seseorang pernah membayar pembunuh bayaran untuk membunuhnya, tapi bahkan peluru dan pisau bahkan tidak menembus kulitnya. Aku dan Moling telah melihat rekaman CCTV-nya, semua itu nyata. Jadi dia hanyalah seniman bela diri gila, aku mengagumi semangatnya, tapi kekuatannya bahkan belum sampai di depan pintu. Hei, itu karena kau adalah monster yang sesungguhnya. Untuk kami yang hanya manusia biasa, Bai Zhan adalah seniman bela diri yang sangat kuat.
Apa yang dia katakan? Apa dia mulai menggertak lagi? Moling, kenapa kau tidak menolak tantangannya? Wu Moling, Bai Zhan bukanlah tandinganmu. Tidak, mana mungkin aku bisa mengalahkan pria gila itu. Wu Moling, aku membantu kultivasimu untuk melindungi Yao Guang, bukan untuk bersembunyi dan lari dari tantangan. Takut dengan Bai Zhan yang amatiran itu? Apakah benar kau keturunan dari roh 10 penyihir gunung? Saya mengerti, Master. Jika amatiran seperti Bai Zhan bisa membuatku takut, bagaimana bisa aku menghadapi para leluhurku? Saya akan menerima tantangan bertanding dari Bai Zhan itu, aku akan segera menerima tantangannya. Halo, apa ini dengan Bai Zhan? Aku Wu Moling, aku menerima tantanganmu. Tidak lama kemudian berita pertandingan bela diri antara Bai Zhan dan Wu Moling mulai menyebar. Dan orang-orang pun mulai ribut membicarakannya. Hahaha, Wu Moling, aku sungguh menantikan pertandingan kita. Sementara itu di tempat lain, Meng Yang, yang merasa rencananya sudah berjalan, dia merasa senang. Selama Bai Zhan bisa mengalihkan perhatian Wu Moling, aku bisa menyelesaikan tugasku. Hehe, Ji Yao Guang, bagaimana cara terbaik untuk membunuhmu? Cerita berpindah kembali di mansion keluarga Ji. Master, apakah ada kesempatan untukku mengalahkan Bai Zhan? Kemungkinanmu mengalahkan Bai Zhan adalah 64%. Hanya 64% kesempatan menang, apa tidak bisa lebih tinggi? Tidak apa-apa Nona, persentase itu sudah cukup tinggi. Daripada mengkhawatirkanku, lebih baik jika kau memikirkan bagaimana cara akan mengatasi keluarga Song. Aku bisa membantu Wu Moling memenangkan pertandingan itu. Ini bukan metode kultivasi tapi ini tingkat tertinggi seni bela diri. Ini tidak sama dengan metode kultivasi sebelumnya tapi seni bela diri kelas atas. Hanya ada satu gerakan, disebut dengan gerakan pamungkas kura-kura hitam, diciptakan oleh dewa yang bertugas di pengadilan Kayangan Utara. Master, tidakkah ini terlalu kuat? Bagaimana kalau aku sampai membunuh Bai Zhan dalam sekali serangan tanpa sengaja? Apa mungkin sekuat itu sampai bisa membunuh dalam satu serangan? Jika kau tidak mau membunuh lawanmu, cobalah untuk tidak menggunakan gerakan ini. Dengan kondisi tubuhmu yang saat ini, kau tidak akan sanggup menanggung resikonya. Aku akan keluar sebentar, aku akan kembali sebelum pesta keluarga King dimulai. Terakhir kali aku pergi untuk membeli mobil, aku diganggu oleh beberapa sampah. Sekarang adalah saat yang tepat, karena aku sedang tidak melakukan apa-apa. Singkat cerita, sampailah Lin Fei di salah satu showroom mobil di kota Rongcheng. Selamat datang Tuan, apa ada model yang membuat Anda tertarik? Tolong bantu aku mengetahui model mobil yang ada di sini. Dia berpakaian biasa, dari penampilannya dia pasti tidak memiliki banyak uang. Aku akan merekomendasikan Alto. Tuan, aku merasa model ini akan sangat cocok untuk Anda. Mobil ini hanya jutaan. Paling tidak dia memiliki 5 juta yuan kan? Raut wajah itu. Bahkan dia tidak bisa membeli mobil seharga 5 juta yuan. Lalu kenapa dia datang jauh-jauh ke showroom kami? Tuan, kurasa model ini sangat sempurna untuk Anda. Pegawai itu berkata dalam hati, lalu kenapa kau kemari jika kau sangat miskin? Pulanglah dan berhenti menghabiskan waktuku. Baiklah, akan kutawarkan mobil yang lebih murah lagi. Tuan, kupikir mobil ini akan lebih cocok untuk Anda. Demi dewa, mengendarai mobil van sialan seperti itu, bahkan tidak stabil pada kecepatan tinggi. Dan dia berani bilang aku lebih cocok menggunakan mobil itu. Apa kau tidak mengerti bagaimana situasinya di sini? Tuan, tidak ada lagi mobil yang lebih murah selain mobil yang ini. Jika kau tidak berpikir untuk membelinya, aku sarankan untuk segera pergi dari sini dan tidak mengganggu pekerjaanku. Hei, tunjukkan mobil-mobilmu yang paling mahal di sini. Hah, kau masih mau bertingkah sok kaya? Apa kau mampu membelinya? Jika kau tidak mempunyai uang, pergilah, jangan membuang-buang waktuku. Apa otakmu sedang bermasalah? Pria lusuh sepertimu apa mungkin memiliki uang? Diam atau akan kubunuh kau. Hentikan, apa yang terjadi di sini? Aku ingin membeli Rolls Royce, tapi dia terus menunjukkan minivan kepadaku. Jika kau mampu membeli Rolls Royce, aku akan bersujud di depanmu. Tuan, Anda bisa kemari, ini adalah Bugatti Veyron edisi terbatas yang showroom kami miliki.
bos kami berpikir mobil ini akan sulit terjual. Jadi dia menggunakannya sebagai pajangan. Harganya 2,5 miliar yuan. Itu mobil yang cukup bagus, aku akan membelinya. Hah, Anda serius? Apa kau masih tidur? Apa kau tahu semahal apa Bugatti Veyron itu? Mobil itu seharga 2,5 miliar. Hanya 2,5 miliar itu bukanlah uang yang banyak. Bagus. Jika kau benar-benar bisa membelinya, berhenti bicara dan perlihatkan kepadaku, aku akan ada di sini untuk menertawakanmu jika kau tidak bisa, hahaha. Kenapa aku berpikir kalau kau adalah seorang idiot? Pembayarannya berhasil, ini sungguh aku tidak mengiranya. Tuan, pembayarannya telah berhasil. Kapan aku bisa mendapatkan mobilnya? Untuk pelanggan yang terhormat seperti Anda, biasanya hanya membutuhkan waktu setengah hari. Tapi karena saat ini sudah sangat sore, Anda akan mendapatkannya besok, sebelum tengah hari. Jika Anda berkenan, Anda bisa meninggalkan alamat dan nomor telepon Anda, dan kami akan mengantarkannya ke alamat Anda. Tuan Lin, bolehkah saya mengantar Anda pulang? Tidak perlu, cukup antarkan mobilnya ke alamat yang kutinggalkan itu saja besok. Komisi untuk penjualan 2,5 miliar yuan adalah 100 juta yuan, hahaha. Oh, Tuhan, apa yang telah kulakukan? Komisi 100 juta yuan melayang begitu saja. Tuan, keluarga Ji telah sampai di pesta putri saya, apakah Master Lin perlu saya jemput? Tidak perlu, aku akan naik taksi saja. Singkat cerita, sampailah Lin Fei di mansion keluarga King. Hei, siapa orang itu? Apa dia datang kemari hanya untuk makan? Sepertinya dia tadi datang kemari dengan taksi. Kenapa dia berpakaian lusuh? Apa keluarga King mengundang orang seperti itu? Di mana Yao Guang? Kenapa aku tidak melihatnya? Pengawal rendahan berani datang ke pesta keluarga King, lihat saja bagaimana aku akan mempermalukannya. Apa, pengawal rendahan? Kenapa iblis itu ada di sini? King Yun Tian mengorbankan nyawanya untuk token ini, tapi sekarang malah jadi hancur seperti ini. Mau bagaimana lagi, sudah 400 tahun berlalu. Hei, ada seorang pencuri di sini. Kau mengendap-endap masuk ke mansion keluarga King dengan niat buruk, kau pasti berpikir untuk mencuri token antik itu untuk kau jual. Sepertinya kau belum belajar dengan baik dari pelajaranmu kemarin. Semuanya lihat orang itu datang ke sini untuk mencuri, dan dia sekarang ingin menghajarku, karena aku memergoki niat buruknya. Siapa yang berani menyusup dan mencuri benda milik keluarga King? Direktur King, Anda datang tepat waktu, pencuri itu ada di sana. Nasib baik aku memergokinya, jika tidak dia pasti sudah mencuri banyak barang. Master Lin, tolong maafkan saya, atas ketidaknyamanannya. Keluarga King, orang nomor 1 di kota Rongcheng, membukukan badan di hadapan pada pengawal rendah itu. Master Lin, orang itu telah merusak nama baik Anda. Bagaimana saya harus menanganinya? Terserah, aku serahkan dia padamu. Undanganku sebenarnya adalah untuk ayahku. Jika Tuan King tahu kalau ayahku tidak hadir, keluarga Meng akan dalam bahaya. Master Lin, tolong maafkan saya, mata saya telah buta, tolong maafkan saya. Serangga berisik, cepat pergilah. Terima kasih Master, saya akan pergi secepatnya. Tunggu, undangan yang kuberikan kepada keluarga Meng, adalah untuk ayahmu. Jika dia tidak mau hadir, dia tidak perlu datang lagi. Pulanglah dan beritahu ayahmu, kalian berdua sebaiknya segera membuat surat pengunduran diri saat rapat pemegang saham. Pengawal bawa dia keluar. Paman King, beri kami kesempatan sekali lagi, tolonglah. Sial, jika ayahku tahu tentang hal ini, tamatlah riwayatku. Apa yang harus aku lakukan? Aku memiliki hubungan baik dengan kakak Song Hao, dia pasti mau membantuku, aku akan menghubunginya.